Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Sri dengan NIM 2021 021095. Di sini saya akan presentasi mengenai proses pembuatan bab 1 dan bab 2. Ini untuk memenuhi syarat ujian tengah semester pada mata kuliah riset pemasaran. Saya ada bab 1 yaitu pendahuluan. Saya mencari fenomena tentang pertumbuhan pada industri makanan dan minuman. Ternyata industri makanan dan minuman ini atau food and beverage ini menjadi hal yang menarik. Terus dia mengalami pertumbuhan selama beberapa tahun ke belakang ini. Nah, ini didapat dari jurnal-jurnal terdahulu yang saya cari di Publish or Perish atau di Google Scholar juga bisa juga saya gunakan. Lalu saya menjelaskan tentang mie instan karena eh, judul yang saya gunakan objeknya yaitu subjeknya yaitu mie instan. Nah, karena objeknya ini mie instan, jadi saya mencari data mengenai 10 negara dengan konsumsi mie instan terbesar. Ternyata dari sumber katadata.co.id pada tahun 2023 Indonesia menduduki peringkat kedua dengan konsumsi mie instan terbesar, yaitu dengan persentase 14,54 miliar. Di sini juga dijelaskan, saya jelaskan eh, apa yang ada di atas, yaitu berdasarkan data di atas pada tahun 2023, Indonesia menjadi urutan kedua sebagai negara dengan konsumsi mie instan terbesar di dunia. Sedangkan yang paling besar yaitu Cina. Lalu saya jelaskan tentang super mie. Eh, di sini saya mencari data tentang super mie dengan cara sumbernya yaitu di webnya Supermie gitu. Jadi Supermie ini ternyata mie pertama atau pelopor bagi industri mie instan khususnya di Indonesia ini. Dia pertama kali diluncurkan pada tahun 1968 eh, oleh PT 51 Sankyo. Ternyata itu adalah PT perusahaan atau perusahaan patungan antara Jepang dan Indonesia. Karena waktu itu Jepang memberikan dukungan teknis bahan baku yaitu terigu. Karena dikenal dengan kualitasnya yang tinggi pada waktu itu. Tapi pada tahun 1998, Supermi ini diakuisisi oleh Indofood CBP atau grup Salim Group. Nah, lalu di sini saya mencari data lagi merek mie instan apa di Indonesia ini yang paling tinggi maupun paling rendah. Masih dengan sumber yang sama yaitu kata data, 5 merek mie instan paling populer di Indonesia menurut Top Brand Index pada tahun 2023. Di sini Supermie menduduki peringkat kelima atau peringkat terakhir. Sedangkan merek-merek lainnya itu eh, yang lebih terkenal mungkin dia menduduki peringkat-peringkat atas. Lalu dijelaskan di sini data di atas, Supermi menduduki peringkat kelima dengan persentase 1,3% gitu. Nah, selanjutnya di sini saya menjelaskan tentang minat beli, yaitu variabel Y-nya. Variabel Y-nya diambil dan dijelaskan dari beberapa jurnal terdahulu yang diambil dari Publish or Perish. Lalu di sini
Juga saya langsung menjelaskan variabel variabel X1-nya yaitu promosi, dan masih sama dengan variabel atau dengan eh, paragraf di atas menggunakan jurnal terdahulu yang diambil dari atau dicari dari Publish or Varies. Nah, dijelaskan tentang harga, kualitas produk di sini. Lalu selanjutnya ada penelitian terdahulu. Nah, ini bisa dibilang sebagai gap research. Nah, ada penelitian dari Apotri dan Santoso di sini. Beliau eh, beliau mengatakan bahwa promosi berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli. Tetapi dari penelitian lainnya mengatakan bahwa promosi tidak berpengaruh secara parsial terhadap minat beli. Itu dari jurnalnya Rismaya et al. Pada tahun 2021. Selanjutnya ada kualitas produk. Mengatakan juga bahwa berpengaruh signifikan terhadap minat beli menurut Anjar Priyatama. Tetapi dari Antonia mengatakan bahwa kualitas produk berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap minat beli. Selanjutnya ada dari Pujiati. Penelitian ini berpendapat bahwa harga berpengaruh positif terhadap minat beli, tetapi dalam penelitiannya Muniarti berpendapat bahwa secara parsial harga tidak berpengaruh terhadap minat beli. Nah, karena dari itu, judul yang diambil yaitu pengaruh promosi, kualitas produk, dan harga terhadap minat beli konsumen pada produk mie instan merek Supermie. Oke, di sini ada penggunaan kata mie, mie-nya hanya MI atau MIE. Saya menggunakan kata MI karena merujuk pada KBBI. Kata MI ini adalah kata baku, sedangkan kata MIE itu bukan kata baku. Gitu. Selanjutnya ada rumusan masalah. Di sini kita akan bertujuan untuk mengatasi masalah apakah promosi berpengaruh dengan minat beli, apakah kualitas produk berpengaruh terhadap minat beli, apakah harga berpengaruh terhadap minat beli. Adapun tujuannya untuk menguji pengaruh promosi terhadap minat beli, untuk menguji kualitas produk terhadap minat beli, serta untuk menguji variabel harga terhadap minat beli. Lalu ada manfaatnya, manfaat teoritis maupun manfaat praktis. Selanjutnya ada bab 2, yaitu bagian tinjauan pustaka. Kajian teori. Nah, di sini untuk kajian teori langsung dijelaskan variabel Y-nya, yaitu minat beli. Nah, untuk minat beli ini uh, mengatakan jurnal terdahulu pada penelitiannya Bazhan. Kebetulan jurnal ini dari jurnal luar. Dia mengatakan bahwa minat untuk membeli ini secara sederhana adalah perilaku yang direncanakan atau diantisipasi yang memiliki potensi untuk mempengaruhi sikap dan keyakinan pelanggan tentang produk tertentu, serta perilaku mereka selanjutnya. Lalu di sini saya ambil indikator minat beli. Menurut Marham et al. Pada tahun 2023 ada 4 indikatornya. Indikator minat beli, ada minat transaksional atau minat keinginan konsumen untuk membeli secara langsung. Minat referensial, minat preferensial, minat eksploratif.
Yang kedua ada variabel X1, yaitu promosi, masih dijelaskan menurut jurnal terdahulu, Tiur. Nah, lalu ada menurut Kotler dan Armstrong. Nah, di sini indikator promosi ada 4. Ada periklanan, penjualan personal, promosi penjualan, hubungan masyarakat. Selanjutnya ada kualitas produk. Kualitas produk masih dijelaskan apa itu kualitas produk menurut jurnal-jurnal terdahulu, lalu dibuat kesimpulan. Lalu ada indikator dari kualitas produk, daya tahan, estetika, keistimewaan, kesesuaian. Dan yang terakhir variabel harga. Ini variabel harga dari beberapa jurnal dan satu buku. Uh, untuk indikatornya diambil dari satu buku pada tahun 2019. Ada 5 indikator harga, yaitu keterjangkauan harga, kesesuaian harga dengan kualitas produk, daya saing harga, kesesuaian harga dengan manfaat, serta harga dapat mempengaruhi konsumen untuk mengambil keputusan. Selanjutnya ada penelitian terdahulu. Ini penelitian terdahulu diambil dari jurnal-jurnal yang ada di bab 1, dipindahkan ke bab 2 penelitian terdahulu. Jadi semuanya dipindahkan ke sini dan ada yang ditambahkan juga. Nah, selanjutnya karena ya apa yang sudah saya jelaskan di atas, maka kerangka berpikirnya yaitu seperti ini. Promosi, kualitas produk X2, harga X3, dan Y sebagai minat beli. Lalu ada hipotesisnya. Hipotesis ini mengatakan bahwa kita akan mengetahui pengaruh promosi terhadap minat beli, pengaruh kualitas produk terhadap minat beli, pengaruh harga terhadap minat beli. Semuanya ini didapatkan dari Publish or Perish untuk jurnal-jurnalnya, lalu dimasukkan ke dalam Mendeley untuk disitasi. Jadi untuk nama yang sudah dimasukkan di sini itu otomatis akan masuk karena uh, sudah dimasukkan ke Mendeley. Nah, jadi kita hanya masukkan jurnalnya, lalu ketik apa yang mereka bahas di parafrase terlebih dahulu, baru klik jurnal yang ada di Mendeley, nanti akan otomatis masuk ke dalam dokumennya. Seperti itu. Mungkin dari saya sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.